Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Saputri dari Prodi Didika Akuntansi kelas 2B dengan NIM 243209040. Di sini saya akan memberikan contoh soal Excel dan cara pengerjaannya dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya seperti ini. Yang akan kita cari yang pertama yaitu jabatannya terlebih dahulu. Untuk soalnya, jabatan diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan. D adalah direktur, MA adalah manajer, HR adalah HRD, SU adalah supervisor, ST adalah staff. Dari soal tersebut, rumus yang akan kita gunakan yaitu if kombinasi dari left. Jadi sama dengan if buka kurung left buka kurung kode karyawan titik koma 2, habis itu kita tutup kurung, kemudian sama dengan petik 2 di petik 2 lagi titik koma petik 2 direktur, kemudian petik 2 lagi titik koma if, kemudian buka kurung left, buka kurung lagi, kemudian kita pencet kode karyawan lagi, kemudian titik koma 2, kemudian kita tutup kurung sama dengan petik 2 petik 2 titik koma petik 2 manajer petik 2 titik koma if lagi, kemudian buka kurung left, buka kurung, kemudian kita pencet kode karyawan lagi, kemudian titik koma 2, habis itu kita tutup kurung, kemudian sama dengan petik 2 HR petik 2, kemudian titik koma petik 2 lagi HRD petik 2, kemudian titik koma if buka kurung left, buka kurung kode karyawan titik koma 2, habis itu kita tutup kurung, kemudian sama dengan petik 2 su petik 2 lagi, kemudian titik koma petik 2 supervisor petik 2, kemudian titik koma, habis itu kita petik 2 staff petik 2 lagi, kemudian kita tutup sebanyak 4 kali, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tarik saja ke bawah sampai ke nomor 10. Nah, nanti akan kelihatan hasilnya. Lalu kita akan mencari tahun kelahiran. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan.
Nah, ini kita menggunakan rumus MIT. Jadi sama dengan MIT buka kurung, kemudian kode karyawan, titik koma, 4, titik koma lagi, 4, kemudian kita tutup kurung. Kita enter. Nah, setelah seperti ini kita geret saja ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk status kepegawaian, nah kita akan lihat terlebih dahulu soalnya status kepegawaian didapatkan dari dua karakter terakhir, TT untuk tetap dan KT untuk kontrak. Untuk rumus yang kita gunakan yaitu if, kombinasi dari rect. Jadi sama dengan if buka kurung rect, buka kurung, kemudian kode karyawan, titik koma, 2, kemudian kita tutup kurung, sama dengan petik 2, TT, petik 2 lagi, titik koma, petik 2, tetap, petik 2 lagi, kemudian titik koma, petik 2, kontrak, petik 2 lagi, kemudian kita tutup kurung, habis itu kita enter. Nah, setelah itu kita geser ke bawah dengan cara ditarik seperti itu. Nah, akan terlihat hasilnya seperti itu. Selanjutnya untuk gaji pokok, kita lihat terlebih dahulu soalnya di sini gaji pokok direktur mendapatkan 7.500.000, manajer mendapatkan 6 juta, HRD mendapatkan 4.500.000, supervisor mendapatkan 4 juta, staf mendapatkan 3.500.000. Untuk rumus yang kita gunakan yaitu if. Jadi sama dengan if buka kurung jabatan sama dengan petik 2 direktur, petik 2 lagi, kemudian titik koma, 7.500.000, kemudian titik koma, if buka kurung jabatan sama dengan petik 2 manajer, petik 2, kemudian titik koma, 6 juta. Kemudian kita titik koma, if lagi, kemudian buka kurung, jabatan sama dengan petik 2 HRD, petik 2 titik koma 4.500.000. Kemudian kita
titik koma, if lagi, buka kurung, jabatan sama dengan petik 2 supervisor, petik 2 titik koma 4 juta, kemudian kita titik koma lagi 3.500.000. Jadi langsung kita 3.500.000. Kemudian kita tutup kurung sebanyak 4 kali, kemudian kita enter. Nah, seperti ini, kita geser saja ke bawah. Nah, akan kelihatan hasilnya. Kemudian untuk tunjangan anak, kita lihat terlebih dahulu untuk contoh soalnya. Tunjangan per anak adalah 250.000. Jadi, ini langsung saja kita sama dengan 250.000 dikali jumlah anak, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita geser saja ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pajaknya, kita lihat soalnya. Pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Jadi, di sini sama dengan buka kurung, kemudian gaji pokok ditambah tunjangan anak, kemudian tutup kurung, kita kali 5% untuk pajaknya. Kemudian kita enter. Nah, setelah seperti ini kita geser saja ke bawah untuk melihat hasilnya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk jumlah gajinya, kita lihat di soalnya, jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi oleh pajak. Jadi sama dengan buka kurung, gaji pokok ditambah tunjangan anak, kemudian tutup kurung, dikurangi pajak. Kemudian kita enter. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari total gaji karyawan, kita menggunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum, kemudian buka kurung, jumlah gaji. Nah, ini kita geser saja ke bawah sampai ke 10. Kemudian kita tutup kurung, habis itu kita enter. Kemudian untuk rata-rata gaji karyawan, itu rumusnya sama dengan average. Kemudian kita buka kurung, jumlah gaji, ini semua kita geser ke bawah. Nah, sampai sini. Kemudian kita tutup kurung, habis itu kita enter. Nah, untuk gaji tertinggi karyawan, kita menggunakan rumus max. Jadi sama dengan max
buka kurung, jumlah gaji ini kita tarik ke bawah. Nah, sampai sini. Kemudian kita tutup kurung. Habis itu kita enter. Untuk gaji terendah karyawan, kita menggunakan rumus main. Kemudian kita buka kurung. Kita tarik saja ke bawah. Kemudian kita tutup kurung, habis itu kita enter. Untuk total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996. Ini kita menggunakan rumus sum if. Jadi sama dengan sum if, kemudian kita buka kurung. Tahun kelahiran ini semua kita blok. Kemudian kita titik koma. Kita ketikkan 1996, kemudian titik koma lagi. Ini jumlah gaji juga kita blok sampai sini, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Untuk total jumlah gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor, ini kita menggunakan rumus sum ifs. Jadi ini rumusnya digunakan untuk lebih banyak ya. Jadi sama dengan sum ifs, kemudian buka kurung, jumlah gaji kita blok, kemudian status kepegawaian, titik koma, petik 2, kontrak, petik 2, titik koma, jabatan, kita tarik ke bawah lagi. Kemudian titik koma lagi. Petik 2, supervisor. Petik 2. Kemudian tutup kurung, habis itu kita enter. Nah, jadi sudah selesai seperti ini cara pengerjaannya, dan untuk rumus-rumusnya seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.